Halo teman-teman, kembali lagi di segmen belajar aplikasi Adobe Illustrator, tentunya bareng si Creo. Nah, kali ini kita akan bahas atau kita akan belajar mengenai tools-tools dasar di aplikasi Adobe Illustrator. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kita masuk ke pembahasannya, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini. Kali ini kita akan belajar tools-tools dasar di aplikasi Adobe Illustrator. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel si Creo. Nah, oke, langsung kita lanjut ke pembahasannya. Di sini kita udah masuk ke Adobe Illustratornya. Nah, di sini kita udah belajar kemarin ya di video sebelumnya. Ini ada tools di aplikasi Adobe Illustrator. Nah, kita akan belajar yang pertama navigasi dulu. Nah, navigasi ini seperti di aplikasi-aplikasi lainnya, di aplikasi Adobe Illustrator juga ada shortcutnya. Nah, kalau teman-teman pakai mouse, ini kalau scroll atas dan bawah, teman-teman bisa seperti ini. Ini scroll atas dan ini scroll bawah. Oke. Nah, itu shortcut pertama. Lalu shortcut kedua, teman-teman bisa gunakan spasi, tekan spasi. Nah, dia akan menjadi hand tool. Hand tool itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, kita bisa klik, lalu geser. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, lalu kalau teman-teman klik kanan di mouse, nanti akan ada keluar seperti ini, ya. Ada cut, ada copy, paste, undo, redo, dan lain-lain ya. Di sini ada banyak. Ada zoom in, ada zoom out. Nah, di sini kalau teman-teman scroll atas dan bawah biasa, ini akan bergeser ke atas dan ke bawah. Tapi kalau teman-teman sambil nekan Alt, dia akan menjadi zoom in dan zoom out. Seperti ini. Oke. Nah, itu shortcut dasar yang biasanya selalu terpakai. Oke, lanjut kita ke toolsnya. Nah, di sini ada selection tool. Oke, selection tool ini apa? Nah, di sini ada keterangannya ya. Ada keterangan videonya. Nah, dia untuk menseleksi objek. Nah, kita akan buat objek ya. Lalu di sampingnya ada direct selection tool. Nah, ini untuk titik-titiknya ya. Titik-titik ini disebut anchor ya. Oke, kita langsung praktekkan. Di sini ada rectangle tool. Kalau teman-teman tekan lama di sini, klik kiri, maka akan keluar kotak seperti ini. Ada pilihan, ada rectangle, ada rounded rectangle, ada ellipse, polygon, star, dan flare. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana aja. Nah, kita untuk dasar kita pilih rectangle tool. Oke, shortcutnya M ya. Nah, kita bisa tekan untuk bikinnya ya. Teman-teman bisa tekan lalu tarik. Oke, tekan klik kiri lalu tarik. Nah, ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah pengen panjang ke samping atau panjang ke bawah. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen kotak sempurna, ya, kita bisa sambil tekan shift. Oke. Nah, jadi walaupun segimanapun ditariknya, dia akan tetap kotak. Oke. Begitu juga untuk lingkaran ya, ellipse, rounded, dan lain-lain. Ya. Kalau sambil menekan shift, dia akan sempurna gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita ke move tool. Nah, move tool ini kita seleksi ya. Seperti ini. Ini untuk menseleksi. Terus ada direct selection tool. Direct selection tool ini apa? Nah, di sini ada ujung-ujungnya, titik-titiknya di sini ya. Nah, ini namanya anchor. Titik di Adobe Illustrator itu namanya anchor. Sedangkan garis adalah pad namanya ya. Jadi kalau kita bikin garis ya, ini gunakan line segment tool. Kita bikin garis, klik kiri lalu tekan, tarik. Nah, ini namanya adalah pad ya. Garis ini namanya adalah pad line ya. Gitu. Sedangkan titik-titiknya, ujung-ujungnya adalah anchor. Nah, direct selection tool bisa menseleksi titik-titiknya. Supaya apa? Supaya bisa mengubah bentuknya kayak gini. Oke. Nah, jadi kita belajar titik dan garis di desain. Nah, di Adobe Illustrator, titik dan garis itu adalah anchor dan pad. Oke, ini kita udah coba bikin ya, kotak.
sebuah rectangle, kotak seperti ini kita hapus. Nah, untuk menghapus gampang ya, tekan delete aja gitu kan, langsung. Oke, tekan delete. Atau pengen yang lebih ribet, klik kanan. Oh, nggak ada di sini ya, nggak ada delete. Jadi langsung tekan delete di keyboard. Kembali ke navigasi ya. Tadi kita udah di shortcut belajar zoom in dan zoom out ya, dengan menekan alt lalu scroll. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen tahu toolsnya ada di sini. Nah, ini zoom tool atau tekan Z ya. Nah, kalau tekan Z, kursor akan berubah jadi kaca pembesar ya. Plus, artinya kalau kita klik, dia akan mendekat, zoom in. Nah, kalau kita sambil tekan alt, nah kursornya akan berubah menjadi minus ya. Kaca pembesarnya ada minusnya. Jadi kalau kita klik akan zoom out. Nah, setelah itu tadi kita juga sempat menyinggung hand tool. Nah, di sini ada hand tool, di sampingnya zoom ya. Nah, kalau kita tekan, nah kalau kita lihat ya di sini teman-teman, di tools ini ada yang segitiga kecil di pojokan bawah kanannya. Nah, artinya dia kalau ditekan lama akan keluar kotak seperti ini. Kalau tidak ada berarti tidak akan ada ya. Nah, di sini ada hand tool, ada hand rotate tool, dan print tiling tool. Kita akan bahas yang dua ini. Nah, hand tool ini kalau kita pilih, nah kita klik, artinya untuk menggeser seperti ini. Oke. Diklik lalu digeser-geser. Nah, shortcutnya bisa gunakan spasi. Ya. Spasi lalu tekan kiri, lalu geser kayak gini. Oke. Nah, lalu kalau kita tekan lama, di sini ada rotate view tool. Apa ini? Nah, kalau kita tekan lalu putar, nah jadi si gambarnya akan berputar atau si artboardnya ini akan berputar. Nah, lalu gimana ngembaliinnya? Kita klik 2 kali di sini. Nah, dia akan kembali seperti semula. Gitu. Nah, itu bagian dari navigasinya. Oke, kita udah belajar menggeser, zoom in, zoom out, menghapus. Kalau teman-teman pengen save, teman-teman masuk ke file, lalu save di sini. Save, ada save as, ada save as copy. Kita akan bahas di akhir ya. Itu. Nah, kita kembali bikin objek. Nah, di sini kita udah bikin objek rectangle. Lalu kita tekan pilih ellipse mungkin. Nah, kayak gini. Kita bikin. Nah, kalau tidak sambil menekan shift, nah dia bisa lonjong ya bentuknya. Tapi kalau kita sambil tekan shift, nah dia akan menjadi bulat. Bukan bulat ya, tapi lingkaran. Oke, karena ini 2 dimensi. Nah, ini jadi lingkaran. Sip. Nah, itu cara bikin shape. Nah, tadi untuk menseleksi objek gunakan ini selection tool, dan ada direct selection tool untuk mengubah objeknya. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung pilih klik kiri seperti ini, atau untuk menseleksi 2 sekaligus kita bisa tekan untuk bikin kotak seperti ini, area ya, kayak gini. Jadi untuk multi objek kayak gitu. Oke, kita udah seleksi, kita bisa menggeser ya, gini. Nah, setelah ini kita akan coba untuk merotasi ya. Nah, kalau lingkaran seperti ini dirotasi ya, dia akan tetap lingkaran. Mau dirotasi gimana juga dia lingkaran namanya juga ya. Nah, kita coba ke rectangle. Oke, nah di sini ada rotate tool. Nah, ada rotate, ada reflection ya. Kita coba rotate dulu. Nah, di sini ada titik tengahnya. Nah, jadi porosnya ya. Nah, porosnya ini di center. Kalau kita misalnya pengen mutarnya kayak gini, kita simpan di pojokan ya, atau dimanapun sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya di tengah-tengah, mutarnya kayak gini. Nah, ini bisa kita simpan di tengah-tengah. Oke. Kalau misalnya di pojok gini juga bisa ya, muternya
sesuai dengan porosnya. Jadi ini adalah porosnya ya. Atau di sini namanya apa? Poros lah ya. Kita sebut poros aja. Oke. Nah, di sini juga bisa kita klik 2 kali. Maka akan keluar rotate sini. Nah, di sini kita bisa merotasi objeknya sesuai dengan derajat kemiringan yang kita butuhkan. Misal 90. Kalau 90 sama ya, 45 misalnya. Nah, ini akan lebih efisien. Nah, seperti ini dibanding kalau kita merotasinya seperti ini. Nah, di sebelah kursornya ada minus 24,83 derajat. Nah, ini kita mengira-ngira ya. Tapi kalau teman-teman pengen akurat, kita klik 2 kali di sini. Misalnya sini 15 derajat. Nah, jangan lupa di view. Oke. Preview. Oke. Nah, seperti ini. 15 derajat. Nah, lalu di bawahnya ini ada copy. Kopinya gimana? Kalau kita misalnya 15 derajat, kita pilih copy, nah dia akan ada 2. Jadi yang baru 15 derajat. Oke. Itu untuk merotasi. Jadi untuk merotasi ke rotate tool. Atau teman-teman bisa ke ujung transform ini ya. Ini transform namanya. Nah, sini, nah seperti ini. Kalau kita ke ujungnya, pojokan, dia kursornya akan berubah. Nah, ini bisa kita klik lalu putar. Ini cara cepatnya kalau teman-teman pengen langsung merotasinya. Oke. Kalau teman-teman pengen akurat, sekali lagi ke sini. Oke. Itu merotasi. Nah, kalau kita bikin sesuatu, kita juga bisa menghapus sesuatu. Oke. Nah, untuk menghapus sesuatu, kita jangan lupa seleksi dulu objeknya. Kita di sini ada eraser tool. Nah, ada gambarnya ya, ada videonya di sini, ada penjelasan. Nah, jadi menghapus. Kita coba hapus. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita klik 2 kali, kita bisa memperbesar atau membuat angle-nya seperti apa. Nah, ini arahnya ke bawah. Roundness-nya kita bikin lonjong seperti ini. Jadi kalau 100% dia lingkaran. Kalau dikurangi dia jadi tipis kayak gini. Ya. Nah, size-nya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kita oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia akan terpotong-potong. Kita kembali ke rotate, tadi ada yang kelewat. Nah, ini ada reflection atau reflect tool ya. Nah, reflect tool ini kalau kita misalnya punya 2 objek, kita ubah. Yang ini pakai direct selection tool. Nah, terus kita pilih. Lalu di samping rotate dan di bawah eraser di sini ada scale tool. Scale tool ini apa? Ya, sesuai dengan namanya. Ini untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, ini harus ada porosnya juga sama. Porosnya di sini misal. Oh, ini masih direct selection tool ya. Kita seleksi dulu. Lalu pilih scale. Nah, ini porosnya di tengah. Perbesar, nah kayak gini. Nah, jadi bisa diperbesar, bisa diperkecil, dan bentuknya juga bisa dirubah kayak gini ya. Nah, sebenarnya untuk scaling ya,
Selain dari tools ini, kita juga bisa memperbesar secara manual. Ya. Caranya gimana? Kita seleksi ya. Di sini ada 6 titik ya. Di sini. Nah, ini untuk meninggikan ke atas bawah ya, kayak gini. Sama juga yang bawahnya. Sama juga yang kanan kiri ya. Nah, untuk yang pojokan ini memperbesar objeknya. Nah, bisa gini. Oke. Nah, kalau teman-teman tadi kita bikin di awal sama ya. Kita tekan yang di pojokan sini. Kalau pengen kotak sempurna, kita tekan shift. Oke. Nah, ini untuk memperbesar kecil objek yang sudah ada. Dan itu berlaku juga untuk objek gambar yang sudah jadi. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba yang klik kanan tadi ya. Kita akan klik kanan, coba kita rubah dulu untuk objeknya. Ini, pilih seperti ini. Lalu kita rotate. Nah, rotate juga sama. Kalau tekan shift, dia akan per 45 derajat ya, kayak gini. Nah, kalau kita rotate-nya di sini langsung, ya ini bisa. Tapi kalau teman-teman sambil tekan shift, dia akan otomatis 90 derajat atau 45 derajat ya. Gini. Nah, oke. Nah, lalu kita akan coba klik kanan di sini objeknya, klik seleksi dulu, lalu klik kanan. Nah, di sini ada transform ya, ada move, ada rotate, ada reflect, ada scale, ada share ya. Nah, ini sama sebenarnya. Ada move-nya di sini pakai move tool, ada rotate sama juga, ada reflect. Nah, di sini ada reflect ya. Kita coba refleksikan. Oke. Nah, di sini ada reflect. Di sini ada copy juga ya, sama. Nah, di sini ada vertikal, ada horizontal. Apakah refleksinya itu vertikal, apakah horizontal? Terus angle-nya juga 90% atau maksud saya 90 derajat atau 20 derajat tergantung kebutuhan teman-teman. Oke. Coba kita horizontal aja ya, vertikal biar bolak-balik. Lalu kita bikin copy. Nah, jadi dia akan 2 seperti ini. Nah, untuk move tool juga sama, bisa tekan shift. Jadi shift, alt, dan control itu sering terpakai ya untuk shortcut di Adobe Illustrator. Ya, teman-teman bisa coba-coba. Oke. Nah, jadi dia akan merefleksi si objek bagian kiri dan akan menjadi bagian kanan kayak gini. Jadi ada kiri kanan. Itu bikin refleksi ya atau pantulan. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar mengcopy ya. Mengcopy ini gimana sih? Nah, di sini ada mengcopy ini, ada shortcutnya, bisa tekan Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, dia akan seperti ini. Ada juga Ctrl C, Ctrl F. Apa bedanya? Nah, kalau Ctrl C, Ctrl V ya, dia seperti ini. Dia akan random di mana aja mengkopinya. Tapi kalau Ctrl F, dia tepat berada di atasnya. Nah, kalau kita geser, nah dia ada 2. Oke. Nah, lihatnya di layer. Nah, untuk layer ini kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, tentang layer ini. Nah, jadi kita bisa mengcopy dengan Ctrl C, Ctrl V atau Ctrl C, Ctrl F. Nah, kalau Ctrl F berarti dia akan berada tepat di depan si objek yang sebelumnya. Sama juga mengcopy ya, bedanya penempatannya aja. Nah, kalau manual bisa juga, bisa dengan menekan Alt. Di sini kita seleksi lalu tekan Alt. Nah, kayak gini, lalu geser ya, drag and drop. Nah, ini sambil tekan Alt ya, jadi copy. Kalau kita lepasin nggak jadi ya. Nah, jadi untuk mengcopy ini tekan Alt dengan cara drag. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen lurus ya, pengen lurus dengan ini, misalnya ke bawah pengen lurus, itu sambil menekan shift, tapi Alt-nya jangan dilepasin. Nah, jadi tetap lurus ya, kayak gini. Jadi ini per 45 derajat ya, sama. Nah, jadi lurus sambil menekan shift dan Alt-nya jangan dilepas, kayak gini.
Hup. Oke. Nah, terus kita juga ada shortcut Ctrl D. Ini mengulangi perintah sebelumnya. Nah, sebelumnya adalah mengcopy ya objek ini ke bawah. Maka kalau kita tekan Ctrl D, dia akan mengulangi. Oh, ini belum di grup ya. Jadi akan mengulangi perintah sebelumnya. Contoh, kita merotasi ini ya, kayak gini. Nah, kita tekan, kita rotasi 90 derajat. Oke, kita tekan Ctrl D, maka dia akan merotasi lagi sebanyak 90 derajat. Kita Ctrl D lagi, nah seperti ini terus. Itu ya. Jadi ada Ctrl D. Jadi kalau kita mengcopy seperti ini, kalau kita tekan Ctrl D, nah ini akan terus-terusan mengulangi perintah yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini juga kalau kita klik kanan ya, kita seleksi dulu objeknya, lalu kita klik kanan. Di sini ada yang nama grup. Oke. Grup ini apa? Ya, menjadikan dua insan ini menjadi sebuah grup gitu. Atau dua objek ini atau beberapa objek menjadi sebuah grup. Artinya ketika diklik nanti dia akan satu grup tuh. Jadi nggak perlu satu-satu kayak bagian yang ini. Ini kan bisa satu-satu ya, kayak gini. Nah, kalau ini sudah jadi grup. Jadi ketika dipindahkan, ketika di copy, dia akan satu grup gitu kan, kan dua sekaligus kayak gitu. Nah, tapi dalam grup ini ya, ini juga masih bisa diedit ya. Caranya dengan apa? Dengan klik dua kali. Misal ini, nah ini diklik dua kali. Misalnya kan kalau misalnya masih dalam grup, kita pengen ngubah si grup ini, misalnya jarak antara ini kanan dan kiri ini pengen diubah. Sedangkan kalau kita geser, dia nggak akan berubah. Nah, ini ada dua cara. Caranya ya di ungroup dulu, klik kanan, ungroup atau undo group ya. Kayak gini. Maka dia akan jadi masing-masing lagi. Atau cara yang kedua, kita grup dulu. Shortcutnya Ctrl G ya. Nah, ini udah di grup ya. Kalau kita lihat di properties, nah dia bentuknya adalah grup. Kalau yang ini mandirian, dia namanya pet. Ini bentuknya grup. Tadi yang pertama dengan di ungroup, yang kedua kita klik dua kali di sini. Nah, oke. Nah, ini digeser. Misal pengen kayak gini. Nah, tanpa tanpa membubarkan grupnya ya. Nah, tapi masih satu grup kayak gini. Nah, itu caranya. Oke, itu dia materi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi dasar-dasar aplikasi Adobe Illustrator-nya. Oke, sebelum kita berpisah, teman-teman bisa like video ini kalau teman-teman memang suka. Dislike kalau nggak suka. Jangan lupa share dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya dapat pemberitahuan video terbaru. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Tentunya bareng si Kreo. See you next time. Bye.